Halo Sobat Ratu Anime, hari ini Ratu akan menceritakan Battle Through the Heavens. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta ramaikan kolom komentarnya ya. Badai baru. Kekuatan bergolak bergerak di sepanjang tangan Xiao Yan dan meledak. Rintihan tertahan yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan Nalan Yanran. Segera, seteguk darah segar bergerak di sepanjang sudut mulutnya dan berguling ke bawah. Warna cerah siluet terhadap mulut rampingnya yang merah tampak memikat. Mata Nalan Yanran samar-samar mengandung beberapa emosi yang rumit saat dia menatap wajah pemuda yang tetap dingin. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat lengannya menggantung ke bawah. Tubuhnya seperti mayat yang sangat dikalahkan saat mengikuti angin dan dengan lemah jatuh ke tanah. Di saat berikutnya, seluruh tempat hening. Semua tatapan tertunda pada siluet yang jatuh dari udara. Wajah-wajah murid sekte Misty Cloud itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Nalan Yanran adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari sekte Misty Cloud pada usia 13 tahun. Dia menggumpal dan membentuk pusaran, berhasil maju ke Douzi. Pada usia 16, dia naik ke Douzi. Pada usia 20, dia telah menjadi Dadoushi. Dadoushi yang berumur 20 tahun. Meskipun orang tidak akan berani mengatakan bahwa kecepatan pelatihan semacam ini adalah yang paling luar biasa dalam bertahun-tahun bahwa sekte Misty Cloud telah ada, itu lebih dari cukup baginya untuk berada di peringkat di antara 10 besar. Namun, orang ini yang begitu luar biasa sehingga banyak orang awam menghormatinya dari dalam hati mereka, sebenarnya telah kalah dari orang yang dikenal sebagai sampah klan Xiao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid sekte Misty Cloud ini yang telah melihat Nalan Yanran sebagai dewa perempuan di hati mereka merasakan kekalahan yang mendalam. Namun, ketika mereka mengingat kemajuan pelatihan Nalan Yanran, beberapa orang tanpa sadar menghubungkan masalah ini dengan Xiao Yan. Ketika orang-orang yang agak pintar ini mengusir perasaan keras di dalam hati mereka dan dengan serius menghitung usia dan kecepatan pelatihan Xiao Yan, tiba-tiba perasaan kaget muncul dalam hati mereka. 3 tahun lalu, Xiao Yan bahkan bukan Douzi. Namun, 3 tahun kemudian, kekuatannya sudah mencapai Nalan Yanran yang diangkat ke kelas Dadoushi. Dalam waktu 3 tahun, Xiao Yan telah melewati kelas Douzi dan Doushi, langsung naik dan melangkah ke tingkat Dadoushi. Jika seseorang mengatakan bahwa kecepatan pelatihan Nalan Yanran adalah sesuatu yang orang lain akan rasa hormat, maka Xiao Yan mungkin akan menyebabkan orang menjadi takut. Meninggalkan wajah Xiao Yan yang kelembutannya tampaknya telah diasah, hati beberapa dari mereka yang tahu situasinya secara terperinci tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Hanya pada saat ini mereka ingat bahwa Xiao Yan baru berusia 14 tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun kemudian, dia akan berusia 17 tahun. Kedewasaan dan ketenangan yang diperlihatkan Xiao Yan telah menyembunyikan usia sebenarnya dari banyak orang. Ada banyak orang yang baru saja mencapai kelas Douzi pada usia ini. Namun, orang ini yang dulunya adalah sampah dari klan Xiao sudah mulai secara resmi melangkah ke perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Dadoushi yang berusia 17 tahun. Saat itu, pendiri sekte Misty Cloud, beberapa keajaiban yang pernah mengejutkan benua juga secara kebetulan mencapai kelas Dadoushi pada usia ini. Ketika mereka mengingat semua ini, beberapa orang diam-diam menelan air liur mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan ketakutan dan keringat dingin. Tentu saja, kecepatan pelatihan Xiao Yan terkait dengan bantuan yang diberikan Yao Lao padanya. Namun, jika Yao Lao tidak diam-diam menyerap Douqi dari Xiao Yan saat itu dan Xiao Yan tidak perlu membuang waktu emas itu, siapa yang tahu apakah Xiao Yan akan dapat mencapai kelas Dadoushi pada waktu sebelumnya. Namun, jika Xiao Yan tidak memiliki mengasah karakternya selama 3 tahun ketika ia adalah orang yang tidak berguna, yang dapat menjamin bahwa Xiao Yan akan dapat memiliki kekuatan mental yang bahkan menyebabkan banyak orang dari generasi yang lebih tua untuk mengagumi. Kehilangan seseorang bisa menjadi berkah tersembunyi. A.
Ekspresi Nalan Jie di pohon besar telah menjadi jauh lebih gelap saat ini. Tubuh lurusnya sedikit ditekuk saat dia menghela napas panjang. Ketika dia menghela nafas, kepahitannya begitu kaya sehingga sulit untuk dijinakkan. Sesuatu yang awalnya sangat baik berakhir dalam situasi saat ini di mana dia tidak hanya kehilangan seorang cucu lelaki yang hebat yang akan menyebabkan semua orang iri, tetapi juga wajahnya. Dia benar-benar membuat kerugian ganda. Mendengar Nalan Jie menghela nafas, Mu Chen dan yang lainnya di sampingnya hanya bisa dengan bijaksana saling melirik dan menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit. Kinerja Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Orang kecil ini yang tampaknya telah berlatih sendiri sebenarnya mampu mengalahkan Nalan Yanran yang secara khusus dipersiapkan oleh Sekte Misty Cloud. Kecepatan pertumbuhannya selama 3 tahun ini adalah sesuatu yang mengejutkan bahkan Mu Cheng dan yang lainnya. Sungguh orang kecil yang luar biasa, Fama menghela nafas. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh sedikit keuntungan dengan teknik dou terbangnya selama pertarungan sebelumnya, orang yang bermata tajam dapat mengatakan dengan pandangan bahwa dia telah mengalami darah dan keringat yang nyata saat berlatih untuk kesadaran tempur yang tajam untuk terbentuk. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Nalan Yanran yang dimanjakan dan dilatih dengan metode pelatihan yang hati-hati. Dia memang bukan orang yang sederhana. Diberi waktu, orang ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Evaluasi samar-samar terhadapnya adalah sesuatu yang telah ia berikan kepada orang muda seperti itu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hai Bodong menatap ke langit dan hatinya menghela nafas lega. Segera setelah ini, itu menjadi tegang sekali lagi. Ini karena dia tahu bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka ke Sekte Misty Cloud bukanlah pertarungan dengan Nalan Yanran, tetapi para tetua dari Sekte Misty Cloud menggerakkan pandangannya ke bawah. Hai Bodong mengalihkan pandangannya ke para tetua dari Sekte Misty Cloud yang duduk di platform batu. Ketika tatapannya menyapu Yunleng yang sedikit hijau, alisnya sedikit bersatu. Dia mengibaskan tangan di balik lengan bajunya dengan lembut dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya, bersiap untuk menangani perubahan mendadak setiap saat. Si kecil sialan, membawa kemarahan dengan tangannya, Yunleng membantingnya dengan keras di atas meja batu di sisinya. Wajahnya hijau. Dia tidak berharap bahwa Xiao Yan tidak akan memberi mereka wajah. Suara yang dia gunakan untuk mengingatkan yang terakhir tadi sebenarnya tidak berdampak apa-apa. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nalan Yanran sudah hilang. Penatua awan berkabut sekte bertanya dengan tawa pahit. Wajah Yunleng berubah berulang kali. Nalan Yanran mewakili seluruh sekte Misty Cloud. Sekarang dia telah kehilangan pertarungan, tidak diragukan lagi akan merusak reputasi Sekte Misty Cloud. Dengan pemimpin sekte mereka saat ini absen, dia sebagai penatua pertama, secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah mereka hilangkan. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang cocok di depan para pemimpin dari begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan wajah kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah kelihatannya Sekte Misty Cloud kita tidak berbeda dengan bandit? Pikiran itu berulang kali berputar dalam hati Yunleng. Saat hatinya cemas tentang bagaimana menyelamatkan situasi, tatapan Yunleng tiba-tiba berhenti pada wajah putih Gye di bawah. Saat ini, penampilan yang terakhir itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiao Yan di udara. Sikap kagetnya menyebabkan Yunleng yang sudah resah menjadi lebih marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil dengan lembut, Gye, berhati-hatilah dengan image kamu. Kamu adalah diaken dalam Sekte Misty Cloud. Mendengar teriakan Yunleng, tubuh Gye bergetar sekali. Akhirnya, dia pulih. Dia membalikkan kepalanya, mengarahkan tangannya yang bergetar ke arah Xiao Yan di udara sementara mulutnya menggigil. Suara lembutnya yang tertekan yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Penatua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Cheng. Kata-kata yang dilepaskan Gye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan surga.
Ekspresi semua tetua sekte Mystic Cloud di platform batu berubah secara drastis dalam sekejap. Xiao Yan acuh tak acuh menyaksikan sosok yang jatuh anggun. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalan Yanran sebelumnya dan kelelahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya, meninggalkan gadis imut yang dia khawatirkan. Sekarang setelah perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir, tubuhnya dan bahkan jiwanya telah pada saat ini, tampaknya telah meletakkan beban berat yang telah menekannya sampai dia kesulitan bernapas. Akhirnya, semuanya berakhir. Dengan desahan lembut, sepasang sayap di depannya mengepak. Tubuhnya mengikuti jalan di mana Nalan Yanran jatuh saat dia perlahan turun. Saat dia hendak mendarat di tanah, bayangan putih tiba-tiba melayang dari dada Nalan Yanran. Itu mengikuti angin dan melayang ke arah Xiao Yan. Setelah meraih bayangan putih dengan tangannya, mata Xiao Yan meliriknya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bayangan putih hanyalah kertas putih yang dilipat dengan sangat rapi. Mungkin karena dilipat berkali-kali, tetapi beberapa lubang kecil muncul di tepi kertas putih. Kertas putih ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Saat itu, di aula rumah klan Xiao, seorang pria muda telah mengeluarkan kertas putih ini dari meja dan dengan cara yang dingin, menulis surat perceraian yang mengejutkan semua orang. Xiao Yan perlahan membuka lipatan kertas putih. Tulisan yang agak polos muncul di atas kertas. Saat tatapannya menyapu ke bawah, sidik jari yang ternoda darah bersinar tajam di bawah matahari. Xiao Yan menatap surat perceraian ini selama beberapa waktu sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Nalan Yanran yang hampir menyentuh tanah. Dengan gelombang lengan bajunya, sebuah kekuatan muncul entah dari mana dan membawanya di punggungnya, sementara dia perlahan-lahan turun ke permukaan batu hijau. Batuk, Nalan Yanran menopang dadanya dengan tangannya saat dia mengeluarkan beberapa batuk yang intens. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya menopang tanah dan dengan keras kepala, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia menatap Xiao Yan yang berdiri agak jauh dan kertas putih di tangannya, ekspresi wajahnya berubah berulang kali. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya telah membuat keputusan diam. Di bawah tatapan semua orang, Nalan Yanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang serak membawa rasa pahit yang sulit disembunyikan. Xiao Yan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kami saat itu, jika aku kalah dalam pertarungan, aku, Nalan Yanran akan menjadi budakmu. Namun, untuk reputasi sekte ini, tolong maafkan saya karena tidak dapat melakukan apa yang disepakati. Bagaimanapun, gambar saya yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam dalam di hati Anda. Dalam hal ini, biarkan aku menjadi disengaja sekali lagi. Melihat ke belakang sekarang, metode yang saya gunakan untuk menangani masalah ini di klan Xiao memang tidak pantas. Karena itu, tolong bantu sampaikan permintaan maaf saya kepada Paman Xiao di masa depan. Saat kata-kata ini jatuh, tangan Nalan Yanran tiba-tiba menjulur secara vertikal. Itu bergoyang lembut dan pedang panjang yang tidak jauh dari sisi murid sekte Mystic Cloud segera ditarik oleh kekuatan hisab. Tangan Nalan Yanran dengan cepat meraih pedang panjang itu. Dia mengepalkan gigi peraknya dan melambaikan pedang panjangnya. Ujung tajam pedang itu membelah lehernya. Tindakan tiba-tiba Nalan Yanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid sekte Mystic Cloud, termasuk para tetua, berubah secara drastis. Mereka tidak berharap bahwa Nalan Yanran akan benar-benar bunuh diri hanya karena dia kalah. Namun, mantan tidak punya niat bercanda. Longsword menari dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia langsung memotong lehernya. Meskipun ada beberapa sesepuh yang hadir yang memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalan Yanran berarti bahwa mereka hanya bisa menonton pisau tajam menjadi semakin dekat ke leher Nalan Yanran. Dentang, Longsword membawa aura pedang dingin yang tebal dan memotong di udara. Akan tetapi, tepat saat akan bersentuhan dengan kulit putih salju, jari-jari panjang muncul entah dari mana dan segera dan dengan tajam memotong pisau.
Mengikuti suara dentang, Longsword tiba-tiba berhenti. Pisau tajam itu ada di lehernya yang rapuh, meninggalkan bekas luka berdarah yang dangkal. Darah segar perlahan mengalir ke bawah, meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika Longswordnya terhenti, Nalan Yanran tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sepasang mata hitam pekat yang acuh tak acuh. Aku tidak tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Karena itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk menjaga reputasi Sekte Misty Cloud tetap utuh. Xiao Yan melirik Nalan Yanran yang menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tak berdaya bangkit di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalan Yanran, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar bisa membiarkan Nalan Yanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran adalah pemimpin sekte junior dari Sekte Misty Cloud. Sesepuh Sekte Misty Cloud itu pasti tidak akan membiarkan dia melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Sekte Misty Cloud. Selain itu, jika Nalan Yanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan Sekte Misty Cloud akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka akan benar-benar menjadi musuh. Ini bukan sesuatu yang Xiao Yan akan senang melihatnya. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi memiliki keterikatan satu sama lain. Kerugian Anda hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk metode yang salah yang telah Anda adopsi saat itu. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Jari yang terpotong pada Longsword itu menarik tiba-tiba dan terlempar dengan sembrono. Longsword melesat dan segera menusuk tanah dengan keras di depan murid Sekte Misty Cloud dari sebelumnya. Gagang pedang bergetar berulang kali. Anda juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan surat perceraian di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan api berwarna hijau naik dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, kertas itu segera dibakar menjadi tumpukan abu hitam yang melayang tertiup angin. Hari ini, aku akan mengulangi kata-kata yang telah aku katakan kepadamu 3 tahun yang lalu. Xiao Yan membawa senyum di wajahnya. Suara lembutnya perlahan bergema di atas tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, Anda dan klan Xiao kami tidak memiliki hubungan apapun. Selamat, kamu bebas. Saat dia menatap pemuda yang tersenyum halus dan tampan itu, wajah Nalan Yanran memiliki ekspresi yang rumit. Dia akhirnya mendapatkan benda yang dia kejar. Namun karena alasan yang tidak diketahui, hatinya tampak sangat kosong. Semuanya, pertunjukan yang menarik sudah berakhir. Harap kembali ke rumah Anda. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang di pohon-pohon tinggi. Segera, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan penguasa berat suan besar dari tanah dan dengan ceroboh menyarungkannya di punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari alun-alun di depan banyak tatapan. Saat sinar matahari menyinari, punggung yang tampak agak sepi, tampak jauh lebih santai daripada saat pertama kali muncul. Langkah Xiao Yan melangkah keluar dari tanah terbuka. Saat dia hendak turun tangga, suara samar yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam akhirnya terdengar. Tuan Xiao Yan, tolong tetap di belakang. Ada beberapa hal yang ingin kami verifikasi secara pribadi oleh Sekte Misty Cloud kami. Sampai di sini dulu Sobat Ratu Anime, nantikan episode selanjutnya, sampai jumpa.